di usia sepuhnya panjenengan mestinya lebih banyak melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi untuk Republik ini ketimbang memprovokasi rakyat, mengadu domba rakyat dengan hal-hal yang justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kembali Mbah Amin Rais membuat ontran-ontran bersama dengan konco-konconya, teman-temannya yang super dagel dan super lucu itu akan mengerahkan people power, menggulingkan Pak Jokowi dari kursi pemerintahan sebagai Presiden Republik Indonesia. Entah apa yang ada dalam pikiran Mbah Amin Rais ya, sehingga tidak henti-hentinya ia menteror Pak Jokowi. Oke lah, pada 98 Mbah Amin Rais ini menjadi salah satu tokoh yang ikut menggerakkan mahasiswa untuk menggulingkan Pak Harto dari kursi pemerintahan Orde Baru. Tetapi saya pikir sekarang itu zamannya sudah berubah. Kita sudah berada di era reformasi, di era di mana demokrasi sudah sangat terbuka, karena di era reformasi ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan ketika masa Orde Baru, ketika Pak Harto berkuasa. Jadi jika saat ini Mbah Amin Rais masih menggunakan cara-cara seperti pada saat Orde Baru, saya pikir sudah sangat jadul dan justru akan ditertawakan banyak orang. Mengerahkan people power, mengerahkan kekuatan massa. Coba kita lihat sajalah, kita berpikir secara logis. Pak Jokowi ini didukung lebih dari 50% rakyat di Republik ini. Yang sampai hari ini mereka masih menginginkan Pak Jokowi menjadi pemimpin mereka. Bahkan tidak sedikit masyarakat atau rakyat di Republik ini yang menghendaki agar Pak Jokowi meneruskan sampai 3 periode. Tetapi itu juga Pak Jokowi menolak ya. Tidak ingin atau tidak akan melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pak Jokowi tetap hanya cukup 2 periode. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada siapapun yang nanti pada Pilpres 2024 maju sebagai calon presiden. Nah, dengan adanya pernyataan Mbah Amin Rais yang akan menggulingkan Pak Jokowi dengan people power itu, saya pikir Mbah Amin Rais ini membuat persoalan baru di Republik ini. Hanya akan mengadu domba rakyat, masyarakat untuk kepentingan libido politiknya, untuk kepentingan dirinya dan kelompok-kelompoknya. Karena kalau kita bicara rakyat, sebagian besar masyarakat Indonesia ini ya sangat mendukung Pak Jokowi, dan ini dibuktikan ketika pemilu 2019 yang lalu. Jelas mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi kalau Mbah Amin Rais ini memprovokasi masyarakat dan akan mengerahkan people power, saya pikir ini hanya sebagai dagelan politik Mbah Amin Rais dalam soal urusan gertak-menggertak. Ada lagi satu pernyataan yang ini juga viral di media sosial, bahkan media mainstream, yang menyebutkan bahwa Mbah Amin Rais ini akan mengacak-acak Solo. Loh, memang Mbah Amin Rais ini siapa sih mau mengacak-acak Solo? Apa yang sudah diperbuat oleh Mbah Amin Rais untuk Solo sehingga ia punya keberanian akan mengacak-acak Solo? Coba kalau kita lihat ketika Mas Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai wali kota Solo, begitu banyak kemajuan di daerah ini, terutama para pelaku UMKM nih. UMKM di kota Solo ini menjadi sangat maju ya.
menjadi sangat produktif, bahkan sudah mulai merambah ke pasar internasional. Hal ini dibuktikan dengan ketika Mas Gibran menggelar pameran batik serta memboyong para pelaku UMKM dan pelaku seni budaya ke negara yang menjadi pusat model dunia di Paris. Lalu ia juga menggelar pameran UMKM di Korea Selatan. Jelas ya, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka ini membawa kemajuan kota Solo dan masyarakat Solo. Jadi kalau Mbah Amin Rais menyebut bahwa ia akan mengacak-acak Solo, ia bakal berhadapan dengan orang-orang baik yang menginginkan Solo menjadi kota yang lebih maju, lebih produktif, lebih beradab, dan lebih modern. Apalagi beberapa waktu yang lalu, salah seorang mantan preman yang cukup disegani dan ditakuti ya, Om Hercules, ini datang ke kota Solo dan memberikan dukungan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Bahkan dukungan itu tidak hanya saat ini ya, tetapi juga dukungan jika Mas Gibran maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan saya pikir kalau Mbah Amin Rais mau laga-lagaan bersama konco-konconya, kawan-kawannya itu mengacak-acak Solo, ya tidak menutup kemungkinan akan berhadapan dengan Om Hercules dan pasukannya. Saya pikir juga apa yang dilakukan oleh Mbah Amin Rais ini adalah sebagai bentuk iri dengki mungkin ya, melihat kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi maupun Mas Gibran yang merupakan putra sulung dari Pak Jokowi itu. Dan saya pikir hampir seluruh masyarakat di Indonesia juga paham ya tentang Mbah Amin Rais, siapa sosok Mbah Amin Rais, dan seperti apa perilaku dari Mbah Amin Rais itu. Saya sebagai rakyat kecil, wong cilik, sangat berharap lah Mbah Amin Rais ini kembali ke jalan yang benar, tidak provokatif, dan tidak mudah menyebarkan isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Sekali lagi, ancaman Mbah Amin Rais akan mengerahkan people power, menggulingkan Pak Jokowi dari kursi pemerintahan yang sah sebagai Presiden Republik Indonesia, ini bisa berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan saja, jika Mbah Amin Rais mengerahkan people power dan konco-konconya itu untuk menggulingkan Pak Jokowi, pasti akan dilawan oleh kelompok-kelompok atau masyarakat yang sampai hari ini mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sampai hari ini juga masih ada tuh ya rumor atau isu yang menginginkan Pak Jokowi ini melanjutkan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode yang ketiga. Itu artinya Pak Jokowi adalah presiden yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Dalam sepanjang sejarah Republik ini, baru Pak Jokowi presiden yang menjelang masa habis jabatannya ramai diinginkan maju lagi menjadi presiden untuk ketiga. Sedangkan secara konstitusi jelas diatur ya, masa jabatan presiden itu 2 periode. Tetapi ketika masih ada atau masih banyak masyarakat yang menginginkan Pak Jokowi maju 3 periode, itu artinya Pak Jokowi adalah presiden yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Jadi sekali lagi Mbah Amin Rais, di usia sepuhnya panjenengan mestinya lebih banyak melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi untuk Republik ini ketimbang
memprovokasi rakyat, mengadu domba rakyat dengan hal-hal yang justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.